teman-teman, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil riset kelompok kami yang berjudul Ekspor Impor, Sumber Daya, dan Strategi Masuk Pemasaran Internasional. Yang pertama, apa itu pengertian ekspor? Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dan apa itu daerah pabean? Daerah pabean merupakan suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi darat, wilayah perairan, dan juga ruang udara di atasnya. Apa itu eksportir? Eksportir merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Apabila kegiatan ekspor dalam skala besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai yang bertugas sebagai pengawas lalu lintas barang dalam suatu negara. Lalu, apa itu tujuan dan manfaat ekspor? Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar. Yang kedua, pengendalian harga produk. Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan untuk memanfaatkan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya adalah mengendalikan harga produk ekspor yang di dalam negeri. Yang ketiga, menambah devisa negara. Kegiatan ekspor tentunya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa suatu negara. Di Indonesia juga ada beberapa komoditas ekspor yang cukup besar. Yang pertama, komoditas karet. Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia, sehingga tidak heran apabila karet dijadikan sebagai komoditas ekspor utama Indonesia. Yang kedua, produk tekstil. Industri tekstil di Indonesia sangat banyak dan berhasil menambah devisa negara. Yang ketiga, kelapa sawit. Komoditas ini sebagian kecil dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan produk kecantikan. Yang keempat, ada produk hasil hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan produk tropis yang memiliki banyak hutan sehingga industri kayu di Indonesia pun sangat berkembang. Yang kelima, kakao. Tahukah Anda bahwa Indonesia menjadi produsen kakao ketiga terbesar di dunia? Biji kakao ini sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat dan bahan makanan lainnya. Dan bagaimana prosedur ekspor? Yang pertama, adanya pemesanan barang dari importer di luar negeri ke eksportir di dalam negeri. Yang kedua, dibukanya LC atau Letter of Credit oleh importer melalui bank rekanan atau bank yang ditunjuk. Yang ketiga, eksportir dalam negeri memproduksi barang yang akan dijual, baik diproduksi sendiri maupun pesan ke pemiliknya. Yang keempat, melakukan marketing function guna memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima, eksportir mencari dan memesan kapal atau pabean. Yang keenam, eksportir menyelesaikan dokumen-dokumen ekspor ke Dinas Perdagangan, pemerintah daerah, Dinas Perpajakan, seperti surat pengiriman barang, surat standarisasi, surat bebas pajak, dan dokumen lain. Yang ketujuh, menyelesaikan syarat pembayaran, dan kedelapan, menyerahkan dokumen barang ke nahkoda kapal. Kesembilan, melaporkan ke kedutaan asing di mana importir berada kalau ada. Yang ke-10, importer menyelesaikan LC bila mana barang yang dikirim tidak bermasalah. Yang ke-11, seandainya tidak sesuai maka importer dapat mengajukan komplain. Lalu kita masuk ke impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Misalnya, Indonesia tidak memiliki komoditas gandum, sehingga untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan gandum dalam negeri perlu diimpor dari negara luar. Lalu, apa tujuan dan manfaat impor? Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud dari interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup sendiri. Lalu yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan negara. Lalu yang ketiga, tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Dan tujuannya lainnya untuk mempererat hubungan luar negeri. Manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara memperoleh bahan baku, barang dan jasa, suatu produk yang jumlahnya terbatas dalam negeri ataupun tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Contoh produk yang diimpor oleh Indonesia, yang pertama bahan baku. Dalam kategori bahan baku, kemudian impor terbatas Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin pesawat mekanik, peralatan elektronik, besi dan baja. Suplai peralatan pesawat dan helikopter memang hingga saat ini masih diimpor dari negara lain karena PT Dirgantara Indonesia sendiri belum mampu memproduksi helikopter dan pesawat sendiri. Yang kedua, sektor pangan. Sedangkan dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan beku, buah-buahan, beras hingga kedelai. Lalu bagaimana prosedur impor? Yang pertama, adanya pemesanan barang ke luar negeri setelah adanya kesepakatan. Yang kedua, meminta bank membuka LC untuk eksportir atau opening bank yang dapat bertindak sebagai playing bank. Yang ketiga, menyelesaikan persyaratan-persyaratan pembukaan LC pada opening bank. Yang keempat, menerima pemberitahuan tibanya dokumen-dokumen pengapalan dari opening bank yang dikirim oleh head fishing atau negotiation bank. Yang kelima, menyelesaikan formulir-formulir impor dan perhitungan asuransi, bea masuk dan pajak. Yang keenam, melakukan penyetoran pajak, bea masuk, dan lain-lain. Yang ketujuh, memberikan konfirmasi ke kedutaan asing negara eksportir. Yang kedelapan, menyelesaikan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak atau bea masuk yang telah disahkan. Yang kesembilan, menyerahkan DO dan BL kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Yang terakhir, mengajukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi dalam hal terdapat kehilangan atau kerusakan barang. Jadi itulah prosedur ekspor impor untuk pemasaran internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Mika Ginting akan melanjutkan presentasi di mana kita akan membahas sumber daya pemasaran internasional. Ada sumber daya global, yaitu di mana basis keunggulan bersaing pada saat ini itu terjadi perubahan dari pendekatan konvensional ke pendekatan kontemporer. Jadi artinya itu seperti pengetahuan, kreativitas, inovasi, pembelajaran organisasi, kapabilitas, strategi itu sudah berkembang sangat pesat. Sehingga pada perubahan-perubahan yang berkembang sangat pesat inilah sangat dibutuhkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas, apalagi di perkembangan internasional. Apa saja sih tantangan sumber daya manusia dalam bisnis internasional ini? Kita rangkum, umumnya ada 3. Yang pertama itu penyebaran, yang kedua diseminasi, dan yang ketiga identifikasi dan pengembangan bakat secara global. Perubahan pada abad ke-21 ini mempengaruhi perubahan pada pemasaran internasional sendiri, seperti ilmu pengetahuan telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi, dan sektor-sektor kehidupan lainnya, di mana pertumbuhan perdagangan internasional itu sangat membutuhkan itu.
Dan ketika perusahaan berkembang dari perusahaan domestik ke perusahaan global, maka perusahaan tersebut menghadapi beberapa tantangan terkait pengelolaan SDM. Pada saat ini, konsumen tidak lagi mudah merasa puas hanya dengan menyajikan trade-off antara harga serta kualitas produk. Tapi mereka banyak juga menuntut hal-hal di luar itu karena perkembangan zaman seperti saat ini. Seperti satu, produk harus berkualitas baik. Yang kedua, harganya wajar. Walaupun produknya berkualitas baik, tapi harganya terlalu rendah, konsumen juga akan merasa curiga. Tapi, jika harganya terlalu tinggi pun, konsumen tidak akan tertarik. Dan yang ketiga, itu penyerahan produk yang cepat dan tanggapan yang segera. Pengiriman produk seperti ada tulisan free ongkir, atau pengirimannya melalui pos, atau melalui JNE, atau melalui pengiriman yang cepat, akan membuat pelanggan merasa puas. Dan tanggapan, kayak banyak banget pelanggan atau konsumen yang merasa barangku nggak sesuai nih, atau mau memberi komentar. Dan kadang perusahaan itu lambat dalam memberikan tanggapan. Sebenarnya itu salah karena membuat pelanggan merasa tidak puas. Dan yang keempat itu ada layanan khusus. Layanan khusus ini contohnya seperti garansi terhadap produk, atau seperti yang saya katakan tadi, free ongkir. Selanjutnya itu produk yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Artinya produk ini bisa digunakan lebih dari satu fungsi. Misalnya seperti smartphone, yang dulunya telepon hanya bisa digunakan untuk berhubungan jarak jauh seperti bertelepon atau SMS, tapi smartphone zaman sekarang tidak hanya digunakan untuk telepon dan SMS saja, tapi dapat digunakan untuk langsung video call, bahkan untuk presentasi, bahkan untuk melakukan bisnis sekalipun. Dan yang terakhir adalah akrab dengan pemakaian. Artinya akrab dengan pemakaian ini, contohnya seperti smartphone. Saya gunakan smartphone lagi dalam contoh. Kenapa smartphone? Akrab dengan pemakaian. Konsumen yang pernah menggunakan smartphone, jika dia ingin menggunakan smartphone lagi, dia akan merasa akrab dan merasa tidak kesusahan dalam menggunakan smartphone. Itu dia. Selanjutnya itu ada manajemen sumber daya manusia dan pasar global. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci persaingan global, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan, serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini sering kita abaikan. Global yang sudah pasti dihadapi oleh banyak bangsa menuntut adanya efisiensi dan adanya saingan dalam dunia usaha. Sehingga dalam globalisasi yang menyangkut hubungan internasional, interregional, akan terjadi persaingan antara negara tersebut. Dan kita akan membahas ke jenis-jenis karyawan internasional, karena yang kita bahas sumber daya manusia, otomatis kita membahas tentang jenis-jenis karyawan internasional. Itu ada 3, yaitu ekspatriat, warga dari tuan rumah, dan warga dari negara ketiga. Untuk cara mengelola SDM itu, kita rangkum menjadi 5. Yang pertama, penyusunan staf internasional dari negara asal atau lokal. Yang kedua, offshoring atau subkontrak. Yang ketiga, nilai-nilai dan kebijakan penyusunan staf internasional. Yang keempat, mengapa penugasan internasional itu gagal, itu perlu dianalisis. Yang kelima, melakukan seleksi manajer internasional. Itulah dia. Dan kita lanjutkan dengan cara melatih dan mempertahankan karyawan internasional. Sama seperti yang saya jelaskan di presentasi pertama tadi, bahwa dalam pemasaran internasional itu perusahaan semakin lama semakin bersaing, sehingga mereka mempertahankan sumber daya yang berkualitas. Untuk mempertahankan sumber daya yang berkualitas, mereka harus melatih dan mempertahankan yang telah ada. Bagaimana caranya? Itu kita rangkum lagi menjadi 5. Yang pertama, mengorientasi dan melatih karyawan terhadap penugasan internasional. Yang kedua, kompensasi ekspatriat. Yang ketiga, penilaian kinerja para manajer internasional. Yang keempat, hubungan pekerja internasional. Jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain harus memiliki hubungan. Yang kelima, terorisme, keamanan, dan SDM global. Selanjutnya kita ke keunggulan perusahaan kelas dunia dalam era globalisasi, di mana menurut Poniman dan Hidayat tahun 2015 halaman 6,
Dari berbagai literatur yang ada, beberapa kriteria suatu perusahaan dikategorikan kelas dunia, yaitu perusahaan yang bisa memenuhi daya saing berkelas dunia dalam 5 kriteria. Performance yang disingkat CCDSP, yaitu Quality, Cost, Delivery, Safety, and People. Kelima kriteria tersebut dinilai dan dirasakan oleh pengguna seluruh dunia dalam bentuk kualitas produk dan desain, kualitas pelayanan, kecepatan, delivery, kemudian memperoleh keselamatan, serta keunggulan yang dimiliki. Jadi, dapat dikatakan bahwa untuk menginternasionalkan perusahaan, untuk pemasaran internasional itu sangat dibutuhkan sumber daya yang berkualitas, inovasi, dan kreatif. Semakin zaman bertambah, otomatis semakin bertambah juga ilmu pengetahuan, semakin bertambah juga hal yang berkembang, sehingga hal ini menuntut perusahaan untuk memiliki sumber daya yang berkualitas. Demikian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Ika Mitra Buritarikan. Saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang strategi masuk ke pasar internasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran internasional. Pemasaran internasional yaitu penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara, atau bisa disebut sebagai suatu kegiatan membeli atau menjual produk dari beberapa negara. Dan setelah perusahaan menetapkan pasar sasaran di pasar luar negeri seperti dengan memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa faktor seperti potensi pasar, akses ke pasar tersebut, infrastruktur serta risiko politik di host country, pertukaran mata uang, persaingan potensial, biaya dan waktu pemapalan, dan kesesuaian produk, maka harus menetapkan 3 strategi. Yang pertama yaitu melalui kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan yang banyak dilakukan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya di pasar global. Kelebihan dari pasar ekspor ini yaitu melakukan ekspor tidak memerlukan biaya untuk membangun kegiatan operasi di negara tuan rumah. Pada ekspor yang dilakukan pada negara tetangga dapat diperoleh kemurahan dalam biaya transportasi, memerlukan investasi yang sedikit dan relatif bebas risiko dibandingkan kita mendirikan perusahaan atau membuka cabang di negara lain. Kekurangannya yaitu pada eksportir harus membangun beberapa sarana untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produk mereka, biasanya melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan-perusahaan tuan rumah. Akan tidak menguntungkan di negara sendiri jika ternyata lebih ekonomis diproduksi di negara tujuan pasar global. Strategi yang kedua yaitu melalui lisensi strategi. Lisensi adalah sebuah transaksi kontraktual antara perusahaan atau lisensor yang menawarkan beberapa kepemilikan aset kepada sebuah perusahaan asing, atau lisens yang menukarkan dengan loyalty atau fee. Kelebihan dari lisensi: pertama, pihak yang memberi lisensi mendapatkan royalti untuk setiap unit yang diproduksi dan dijual. Kedua, penerima lisensi memperoleh hak untuk menggunakan teknologi, brand, dan yang dimiliki pemberi lisensi. Yang ketiga, untuk banyak perusahaan lisensi menjadi sangat profitable. Kekurangan dari lisensi ini yaitu rawan terhadap pembajakan. Kedua, pemberian lisensi membuat perusahaan tidak dapat terlalu mengontrol pabrikasi dan pemasaran produknya ke negara lain. Ketiga, pemberian lisensi memberikan potensi laba minimal karena laba harus dibagi antara pemegang lisensi dan pemberi lisensi. Strategi yang ketiga yaitu melalui investasi langsung. Dalam bentuk pengambilan perusahaan atau akuisisi yang sudah ada maupun mendirikan anak perusahaan sendiri, investasi langsung
dapat dikatakan atau dibuat untuk melayani kepentingan bisnis investor di sebuah perusahaan yang di negara yang berbeda di negara asal investor. Pemasaran internasional melalui investasi langsung ada 3 macam. Yang pertama, akuisisi dan merger. Untuk memperkuat posisi persaingan global perusahaan, maka perusahaan membeli akuisisi untuk masuk ekspansi secara global. Karena akuisisi menyediakan sebuah maksud yang cepat untuk memperoleh akses pasar lokal. Yang kedua, itu aliansi atau joint venture. Artinya adalah hubungan formal antara 2 atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama atau memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Yang ketiga yaitu Greenfield, yaitu salah satu cara memasuki pasar internasional dengan membentuk sebuah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dimiliki pemberi lisensi. Yang ketiga, untuk banyak perusahaan lisensi menjadi sangat profitable. Kekurangan dari lisensi ini yaitu lawan terhadap pembajakan. Kedua, pemberian lisensi membuat perusahaan tidak dapat terlalu mengontrol publikasi dan pemasaran produknya ke negara lain. Ketiga, pemberian lisensi memberikan potensi laba minimal karena laba harus dibagi antara pemegang lisensi dan pemberi lisensi. Strategi yang ketiga yaitu melalui investasi langsung. Dalam bentuk pengambilan perusahaan atau akuisisi yang sudah ada maupun mendirikan anak perusahaan sendiri. Investasi langsung dapat dikatakan atau dibuat untuk melayani kepentingan bisnis investor di sebuah perusahaan yang di negara yang berbeda di negara asal investor. Pemasaran internasional melalui investasi langsung ada 3 macam. Yang pertama, akuisisi dan merger. Untuk memperkuat posisi persaingan global perusahaan, maka perusahaan membeli akuisisi untuk masuk ekspansi secara global. Karena akuisisi menyediakan sebuah maksud yang cepat untuk memperoleh akses pasar lokal. Yang kedua, itu aliansi atau joint venture. Artinya adalah hubungan formal antara 2 atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama atau memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Yang ketiga yaitu Greenfield, yaitu salah satu cara memasuki pasar internasional dengan membentuk sebuah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya untuk membentuk sebuah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya.